Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Putri Oktaviani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, kelas reguler plus Prodi PG PAUD dengan NIM 18621500138. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester 1 dengan materi kualifikasi profesional guru PAUD untuk menjadi profesi yang unggul, dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita SPD MPD, mata kuliah konsep dasar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di pasal 24 ayat 1 dan 2 dipaparkan pengertian tenaga pendidik, yaitu 1. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. 2. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Pasal tersebut menjelaskan tentang tugas guru PAUD yang merupakan tenaga profesional. Penjelasan tentang kualifikasi akademik guru PAUD terdapat dalam Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Bab 7 tentang Standar Tenaga Pendidik PAUD sebagai berikut. Pasal 25 ayat 1A dan 1B tentang kualifikasi akademik guru PAUD. 1. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau 2. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Untuk menjadi guru PAUD profesional, maka standar kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan seseorang pendidik PAUD harus dapat dipenuhi dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Standar kualifikasi akademik ini ditetapkan pemerintah agar semua anak usia dini yang belajar di lembaga PAUD di seluruh Indonesia bisa mendapatkan guru PAUD yang baik dan memenuhi standar pemerintah Indonesia. Kompetensi guru. Kompetensi guru yang dijelaskan pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi inti, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia
yang memiliki keberagaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tertulisan dan bentuk lain. 4. Kompetensi profesional. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 3. Prinsip guru PAUD. David Elkin dalam HAS 1993 menyatakan bahwa guru PAUD perlu memahami 3 prinsip yang merupakan fondasi bagi pendidik dalam belajar mengajar. Ketiga prinsip yang dimaksud tersebut adalah 1. Mengelompokkan anak dalam berbagai umur, multi-age grouping, yang memperhatikan perkembangan anak yang beragam dan bervariasi. Yang kedua, materi kurikulum tidak terikat, jenjang kelas, non-grade kurikulum material. Materi kurikulum digunakan sesuai dengan perkembangan anak yang berbeda pada berbagai jenjang. Yang ketiga, belajar mengajar yang interaktif, di mana guru melayani anak-anak dan berfungsi sebagai perantara antara anak dan materi atau alat belajar maupun bermain. Dalam belajar mengajar yang interaktif tersebut, guru harus mempunyai pengertian yang komprehensif tentang tuntutan intelektual dari materi dan kecakapan kognitif anak. David Elkin benar-benar menekankan bahwa guru PAUD hendaknya memahami bahwa jarak variasi perbedaan individu pada anak usia dini jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak variasi perbedaan individu pada orang dewasa. Pada usia yang sama, anak-anak usia dini mempunyai variasi atau perbedaan dalam hal perkembangan sosial, intelektual, dan kematangan emosional yang cukup besar. Dalam hal ini, guru PAUD tidak boleh menyamaratakan kemampuan anak atas dasar persamaan usia. Oleh karena itu, pola didik yang diberikan harus beragam. Selain itu, karena anak-anak hidup tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda levelnya. Anak mempunyai perkembangan yang tidak selevel karena orang tua mereka jelas memperlakukan tidak sama. Invest Research, Waters dan kawan-kawan. 1980. Ketiga prinsip PAUD di atas dipandang ideal, tetapi harus diakui bahwa sulit untuk dicapai. Namun, demikian, sesuatu yang ideal diperlukan sebagai pengarah bagi para pendidik dalam upaya menyediakan kemungkinan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan yang sehat untuk semua masa anak pada usia level, karena pola menyediakan program-program valid pada masa anak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masa-masa perkembangan berikutnya. Jika anak usia dini belajar dari guru PAUD yang profesional, maka anak usia dini di Indonesia akan berkembang dengan sangat baik dan memiliki landasan yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.